Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsanova Rahmawati dengan NIM 241080200052. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada matkul Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu dengan judul Peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi dua suku. Pertama, suku Arab Al-Ba'idah, dan yang kedua, suku Arab Al-Bakiyah. Yang pertama, suku Arab Al-Ba'idah yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Yang kedua, suku Arab Al-Bakiyah yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khatan dan Adnan. Selanjutnya, keturunan Kahtan yaitu negeri asli keturunan Kahtan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Zaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Semenjak bendungan Sabak rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan, seperti Kerajaan Hira dan Kerajaan Gosinah. Suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Kahtan ini. Dan kedua ada keturunan Adnan. Keturunan Adnan ini disebut Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Selanjutnya ada Ka'bah. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih dari 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Selanjutnya ada kepercayaan dan agama. Mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa sih Amr bin Luhai al-Khuzai? Dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri, jenis dan bentuk berhala bermacam-macam tergantung pada persepsi tentang Tuhannya. Sebagian bangsa Arab di Hijaz, di Mekah, Yasrib, Taif, dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar saat itu, yaitu Yahudi, Kristen, Zoroaster, atau Majusi. Pada era ini, kepolitikan di era ini terdapat dua negara adikuasa di masa jahiliyah, yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, yaitu Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Selanjutnya kita membahas mengenai pemerintahannya. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Nah, di kalangan bangsa Arab ini penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahannya adalah di kota Mekah. Keberadaan Ka'bah di Mekah sebagai tempat peribadatan bangsa Arab. Suku yang memerintah di Mekah adalah suku Amaliko, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Pada posisi penting pemerintahan ini, yang pertama ada hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua ada sikoyah, yaitu pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah.
Ketiga ada diyat, yaitu kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat ada sifaroh, yaitu pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima ada nadawah, yaitu jabatan ketua dewan. Yang keenam ada haimunah, yaitu pengurus balai musyawarah. Yang ketujuh ada kazina, yaitu jabatan administrasi keuangan. Yang kedelapan ada azlam, yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Selanjutnya kita akan membahas sosial budaya. Nah, pada era ini jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Mereka membunuh anak-anak perempuan yang dijelaskan pada Quran Surat At-Takwir, dan pada Quran Surat Al-An'am ayat 151 juga dijelaskan bahwa mereka juga membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Pada era itu, seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjimak kepada laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Nah, hal itu disebut dengan ibtidla. Selanjutnya ada makoto, yaitu seorang lelaki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Selanjutnya ada poliandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Dan yang terakhir ada badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Pada era ini, hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Nah, melalui puisi-puisi mereka lah sejarah Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Pada zaman ini, bahasa Arab pra-Islam sudah kaya, terutama dalam bentuk puisi dan sastra lisan. Puisi menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, penghormatan suku, keberanian, dan tradisi. Kebudayaan lisan di sini sangat kuat karena tulisan belum tersebar luas seperti setelah Islam. Oleh karena itu, tradisi lisan dan penghafalan itu sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya, kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Zaman pada musim dingin. Jazirah Arab ini terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok atau Cina. Pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania menelusur bagian tengah pantai Laut Merah terus menuju ke Zaman. Karena letaknya yang strategis, Jazirah Arab ini menjadi jalur perdagangan antara Zaman, Syam, Mesir, dan wilayah semenanjung Arab lainnya. Mata pencaharian mereka yaitu mencakup perdagangan, peternakan unta dan kambing, pertanian di daerah oase, dan kadang berpindah sesuai musim. Kegiatan perdagangan ini mempertemukan banyak bangsa dan budaya sehingga masyarakat Arab pra-Islam tidak terisolasi sepenuhnya. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab para Islam menggambarkan masyarakat yang beragam dengan struktur sosial yang kompleks dan tradisi yang kuat. Mereka hidup dalam lingkungan yang keras, di mana keberanian dan kehormatan sangat dihargai. Meskipun banyak praktik yang dianggap negatif dalam pandangan modern, masyarakat ini memiliki budaya dan norma unik. Dengan datangnya Islam, banyak aspek negatif dari kehidupan masyarakat pra-Islam mulai diubah. Islam memperkenalkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam sangat penting untuk mengetahui konteks kemunculan Islam dan perubahan yang dibawanya. Baik, telah sampai pada akhir materi dan dari kesimpulan materi yang saya sampaikan ini, mengapa memahami peradaban Arab pra-Islam ini sangat penting? Karena dengan memahami kondisi pra-Islam, kita bisa melihat latar belakang sosial budaya yang menyambut Nabi Muhammad dan Islam. Banyak aspek budaya Arab pra-Islam yang kemudian diubah, diadaptasi, atau disejajarkan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya struktur suku, bahasa Arab, sistem kepercayaan, dan perdagangan. Selanjutnya, ini membantu
kita melihat bahwa Islam datang ke lingkungan yang telah memiliki identitas sendiri, bukan kekosongan. Dari sini kita bisa belajar bagaimana perubahan besar sejarah bisa terjadi ketika nilai-nilai baru datang dan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.